Halo Sobat Sains, kembali lagi bersama kami, Komunitas Melek Sains, dalam program bijak, bimbingan belajar kimia, dengan materi halogen. Halogen itu berasal dari bahasa Latin yaitu halos, yang berarti garam, dan genes yang berarti pembentuk. Jadi, halogen itu berarti pembentuk garam, karena semua unsur ini bereaksi dengan logam membentuk garam. Selain itu, unsur-unsur halogen juga sangat reaktif terhadap unsur bukan logam. Unsur-unsur yang termasuk ke dalam halogen adalah fluor, klor, brom, iod, dan astatin. Bila kalian perhatikan tabel ini, maka unsur-unsur halogen itu ditemukan pada tahun yang berbeda-beda oleh para ahli yang berbeda juga. Menarik bukan? Lalu, hal menarik lainnya adalah unsur-unsur ini masuk ke dalam golongan yang sama, yaitu golongan 7A. Karena memiliki konfigurasi elektron valensi Ns2-Np5. Sehingga sebuah kewajaran bila unsur-unsur ini memiliki kemiripan sifat. Perhatikan konfigurasi elektron berikut ini. Konfigurasi S2P5 menunjukkan bahwa satu elektron itu lebih rendah daripada konfigurasi gas mulia. Sehingga untuk mencapai aturan oktet, unsur-unsur ini haruslah membentuk X- dengan menerima satu elektron atau membentuk ikatan kovalen dengan unsur sejenis maupun unsur lainnya. Misalnya dengan logam, ia dapat membentuk senyawa ionik, sedangkan bila berikatan dengan non-logam, maka ia dapat membentuk senyawa kovalen. Namun, terdapat unsur yang sifatnya agak berbeda dengan unsur lainnya, yaitu fluorin. Bila kita jeli mengamati konfigurasi elektron dari unsur-unsur tersebut, maka terlihat jelas bahwa fluorin tidak memiliki orbital D, sehingga ukurannya paling kecil, yang berakibat pada adanya sedikit perbedaan terhadap sifatnya dengan unsur halogen lainnya. Lalu, pengaruh lain akibat paling kecilnya ukuran atom F dari unsur halogen lainnya adalah tingginya energi ionisasi yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan F menjadi ion positif sangat-sangat kecil dibandingkan unsur halogen lainnya. Sehingga wajarlah bahwa unsur F itu selalu mempunyai bilangan oksidasi -1, kecuali bila berikatan di dalam F2. Penyebab lainnya adalah karena keelektronegativan yang dimiliki oleh fluorin itu juga paling tinggi di antara unsur halogen lainnya. Kemudian hal lain yang menarik adalah adanya bilangan oksidasi yang dimiliki oleh Cl, Br, dan I pada umumnya adalah +1 dan -1, bergantung pada keelektronegatifan atom non-logam yang diikatnya secara kovalen tunggal. Namun, Cl, Br, dan I ternyata juga memiliki bilangan oksidasi yang lebih tinggi, yaitu +3, +5, dan +7. Pembentukan ini disebabkan oleh terjadinya eksitasi atau promosi elektron dari orbital S atau P ke orbital D dengan membentuk 3, 5, atau 7 buah elektron yang tidak berpasangan. Perhatikan animasi berikut ini. Animasi ini menunjukkan bahwa telah terjadi eksitasi sebuah elektron dari orbital P ke orbital D dengan membentuk 3 elektron yang tidak berpasangan. Kemudian, animasi berikut ini juga menunjukkan adanya eksitasi sebuah elektron dari orbital P ke orbital D. Namun ia membentuk 5 elektron yang tidak berpasangan. Perhatikanlah keadaan tereksitasinya. Bisa kita lihat dan bisa kita bandingkan dengan keadaan dasarnya atau ground state-nya. Begitu pula dengan animasi yang ini.
juga telah terjadi yang namanya eksitasi, di mana perpindahan elektronnya itu berasal dari orbital P juga ke orbital D, namun membentuk 7 elektron yang tidak berpasangan, termasuk elektron yang berasal dari orbital S juga, yang ikut tereksitasi ke orbital D. Lalu, adapun contoh-contoh halogen yang menunjukkan tingkat oksidasi tinggi itu juga ditemui dalam senyawa antar halogen dan oksidal halogen. Tingkat oksidasi plus 4 dijumpai dalam senyawa ClO2 dan BrO2. Sementara, tingkat oksidasi plus 6 dijumpai dalam Cl2O6 dan BrO3. Baik, demikianlah penjelasan singkat mengenai halogen. Semoga dapat memberikan manfaat untuk Anda semuanya. Jika Anda tertarik dengan channel ini, share ke kawan-kawan tercinta Anda. Apabila ada pertanyaan dan permintaan dibuatkan materi lainnya, please let us know on comments down below. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.